Oke, jadi itu penjelasan mengenai insentif teman-teman yang belum cair di tanggal 8-9. Kemudian juga buat insentif teman-teman yang terusnya gagal. Itulah penyebabnya teman-teman. Jadi kalian harus pastikan semuanya benar. Jangan mentang-mentang sudah saya latihan, sertifikat sudah keluar, kalian sudah merasa aman. Hai semua, kembali lagi di channel Aaron Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah selalu stay tune di channel ini. Dan teman-teman, pada video kali ini saya akan bahas mengenai insentif. Pertama, buat teman-teman yang jadwal tanggal 8, 9 September, kenapa masih belum diproses dan belum cair, padahal sekarang sudah tanggal 10 September teman-teman. Dan juga, saya infokan mengenai teman-teman yang statusnya malah jadi gagal, itu kenapa dan apa solusinya teman-teman. Jadi, seperti biasa, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru nonton channel ini, atau baru tahu channel ini, atau mungkin sudah nonton lama tapi belum subscribe, please dan silahkan kalian subscribe, karena akan banyak sekali diputar update seputar kartu pekerja ini, yang akan membantu teman-teman semua. So, pastikan, nyalakan loncengnya, dan juga share video ini. Oke teman? Nah, sekarang, ini yang saya khawatirkan dari video saya sebelumnya, udah lama banget teman-teman, dimana itu awalnya gelombang 4 itu schedule insentifnya dan cairnya itu on time banget dan malah mendahului jadwal. Kalian ingat nggak waktu dulu gelombang 4 awal-awal, sebagian gelombang 4 itu jadwalnya ada yang tanggal 30 Agustus, 1 September segala macam, malah cair duluan, which is tanggal 28 udah cair yang harusnya tanggal 30 Agustus, atau mungkin tanggal 30 Agustus jadwalnya 30 Agustus udah cair. Ini yang saya khawatirkan teman-teman, dimana kalian sudah terbiasa dengan yang namanya itu on time untuk insentifnya, bahkan mendahului sebelum waktunya, dan sekarang kalian baru molor 1-2 hari sudah bingung, sudah kaget, dan kalian ngerasa kok bisa segala macam. Teman-teman, yang namanya insentif prakerja itu yang on time itu mungkin jujur saya rasakan hanya satu kali saat tahap 1 teman-teman di gelombang 1. Setelah itu nggak pernah on time lagi. Bahkan sekarang, just for information, gelombang 1, 2, 3 tuh masih banyak banget insentif yang tanggal 20 Agustus sampai saat ini belum cair dan bahkan banyak yang belum diproses teman-teman. Jadi itu ya, jadi ini kenyataan buat teman-teman semua. Jangan berharap atau berpikir selalu akan on time, selalu akan lebih awal segala macam. Yang kemarin memang juga lebih awal teman-teman ya. Dimana kemarin itu banyak yang jadwal tanggal 5 dan juga tanggal 6 September itu sudah cair sebelumnya. Itu juga mungkin karena itu bertepatan dengan weekend, Sabtu Minggu, jadi mereka harusnya lebih awal teman-teman, di tanggal 3 juga tanggal 4 September. Tapi seperti yang ketahui itu nggak akan berlangsung terus-terusan selamanya teman-teman, apalagi dengan kuota yang banyak seperti ini, kemudian dengan kita juga yang kadang datanya masih salah segala macam, menghambat proses insentif. Jadi jawaban untuk teman-teman yang insentifnya itu masih belum diproses ada 2. Yang pertama, kalian tunggu teman-teman, itu maksimalnya adalah 3-5 hari kerja sejak tanggal jadwal insentif dicairkan. Misal kalian tanggal 9, jadi kalian tinggal tambah 5 hari, tapi tidak dihitung di hari libur ya, Sabtu Minggu dan juga tanggal merah teman-teman. Itu estimasi normalnya dan biasanya memang cair di tanggal itu. Tapi jika masih belum cair, kalian bisa menghubungi CS Prakerja walaupun sulit dan membuatkan laporan atau kirim email teman-teman. Akan direspon walaupun lama untuk emailnya, tapi kalian bisa kirim email tersebut. Alasan kedua adalah kemungkinan data kita yang belum benar teman-teman. Terutama buat teman-teman yang belum di-upgrade untuk e-walletnya, atau mungkin datanya tidak sama, itu nanti bisa menghambat teman-teman untuk proses pencairannya. Jadi buat teman-teman, saya mau remind lagi dan pastikan antara akun prakerja dan juga rekening kalian itu semua harus sama dan juga sinkron. Jadi nama, nick, nomor HP itu harus sama antara prakerja dan juga nomor rekening. Karena jika berbeda sedikit saja, itu akan menghambat insentif kalian teman-teman. Jadi buat teman-teman, intinya adalah kalian tetap tenang. Kalian pastikan syarat kalian untuk pencairan sudah lengkap semua, baik dari rekening terupgrade, rekening tersambung, data semua sama, pelatihan sudah selesai, sudah muncul di dashboard, ulasan juga sudah kalian berikan teman-teman. Pasti akan cair, tapi memang perlu waktu yang lebih lama.
Saya tahu kok teman-teman pasti tahu pada akhirnya akan bersabar segala macam, tapi memang banyak teman kita yang minta kejelasan dari prakerja. Reasonnya apa sih kenapa belum cair? Reasonnya apa sih kenapa bisa belum diproses? Jadi reasonnya adalah karena prosesnya bertahap dan juga jumlah data yang diproses sangat banyak teman-teman, terlalu banyak malah menurut saya, dan saya prakerja terlalu cepat ya membuka gelombang. Memang dari industri pemerintah, tapi kita bisa lihat itu gelombang 4 belum kelar. Jangan kan gelombang 4, gelombang 1, 2, 3 saja banyak yang belum beres teman-teman, dan masih stuck di tahap 4. Kemudian survei kepercayaan yang pertama masih ada juga yang belum cair. Kemudian ditambah gelombang 4, gelombang 5, gelombang 6, dan sekarang gelombang 7 yang baru mulai bisa beli pelatihan. Terlalu banyak hal yang mereka sedang pikirkan, mereka lakukan. Jadi buat kita semua, tetap bersabar, dan pastikan share kita semua. Seperti saya bilang pada sebelumnya pun, inilah kartu prasabar teman-teman. Kalian nggak akan selalu dapat semua itu on time, tepat waktu di program ini, karena banyak banget kedelayan, kekurangan. Tapi selalu tetap pada akhirnya akan cair, walaupun memang akan lama teman-teman. Teman-teman, jadi itu dia untuk penyebab atau kenapa kalian yang tanggal 8-9 belum cair. Itu karena prosesnya yang banyak dan bertahap, dan tunggulah 3-5 hari kerja, karena itu yang dimunculkan di dashboard prakerja. Tapi jika memang belum cair, kemungkinan ada data yang salah, atau mungkin kalian bisa buat laporan ke CS Prakerja teman-teman. Lalu yang kedua, mengenai status gagal di jadwal plat insentif kalian. Itu juga berkaitan dengan syarat teman-teman. Jadi penyebab gagal adalah karena syarat kita yang belum lengkap teman-teman. Contohnya satu ya, misal kalian pakai akun e-wallet GoPay. GoPay-nya sudah plus sebelumnya, lalu tiba-tiba ternyata terblokir, dan itu saat proses insentif sedang diproses, dan dampaknya adalah kalian akan gagal untuk keterangannya, karena mereka nggak bisa mengirimkan data atau amount ke rekening kalian karena masih sedang dalam keadaan terblokir teman-teman. Jadi saran saya, kalian harus cek secara berkala yang pakai e-wallet apakah masih aktif ataukah terblokir atau mungkin ada non-aktif. Itu harus segera kalian solve dengan cara menghubungi CS GoPay-nya atau CS Tokopedia atau CS e-walletnya seperti Oppo dan juga Link Aja. Tapi terus terang memang GoPay yang cukup sering terjadi pemblokiran, tapi itu juga karena kesalahan kita yang sering biasanya tuh mengganti-ganti handphone teman-teman. Jadi kita pakai satu akun GoPay, kadang kita buka di device A, kita sign out, kita buka di device B. Itu yang kadang membuat akunnya terblokir karena dianggap berpindah-pindah untuk device-nya teman-teman. Kalau untuk Oppo dan e-wallet yang lain itu jarang terjadi, dan kalian pun sebenarnya nggak perlu mengisi saldo teman-teman. Saldonya pun 0 rupiah, selama data kalian itu valid, nomor kalian aktif, itu nggak akan terblokir sebenarnya. Lalu juga selain dari rekening, kalian juga harus memastikan kalian sudah memberikan urusan dan rating. Kemudian nomor handphone kalian harus selalu aktif teman-teman. Karena sekarang setiap mereka mau mencairkan insentif, mereka akan mengecek semuanya lagi. Jadi nggak cuma sekali. Misalnya sekarang insentif tahap 1, mereka cek lagi nomor handphonemu aktif nggak, kemudian rekeningmu aktif atau tidak, nick-nya tetap sama atau tidak, namanya sama atau tidak. Kalau sudah sama semua, baru dikirim ke agent atau ke tempat transfer seperti bank ataupun e-wallet, baru dikirim ke rekening kalian. Nanti pun juga di insentif tahap 2, mereka juga akan sama, mereka akan cek lagi nomor teman kalian masih aktif atau tidak, kemudian rekening kalian masih sama atau tidak, aktifkah, nama, nick masih sama, jika sama baru akan diproses. Oleh karena itu, prakerja minta kita untuk make sure mengaktifkan nomor teman kita itu at least 5 bulan ke depan teman-teman, untuk proses pencairannya agar berjalan dengan lancar. Jadi buat teman-teman yang terblokir nomor teleponnya atau hilang, saran saya dicetak baru di Grapari atau di galeri provider kalian, atau kalian ganti nomor teleponnya dengan cara memutuskan rekening dulu. Tapi kalian pastikan juga rekening yang tersambung nanti nomornya sama dengan nomor yang aktif teman-teman. Memang agak ribet, jadi saran saya kalian harus take care handphone kalian, pastikan selalu aktif dan jangan sampai terblokir untuk nomornya. Itu teman-teman. Oke, jadi itu penjelasan mengenai insentif teman-teman yang belum cair di tanggal 8-9. Kemudian juga buat insentif teman-teman yang statusnya gagal. Itulah penyebabnya teman-teman. Jadi kalian harus pastikan semuanya benar. Jangan mentang-mentang sudah saya pelatihan, sertifikat sudah keluar, kalian sudah merasa aman. Itu belum teman-teman, karena masih banyak lagi cobaan kita yang akan kita hadapi di next tahapan dari prakerja. Karena kita nggak akan berakhir sampai kita mendapatkan 4 insentif dan juga 3 survei kepekerjaan teman-teman. Di mana jumlah pelatihan, jumlah peserta itu makin banyak, dan kita nggak tahu apakah
prakerja bisa memilih semuanya dengan cepat dan juga dengan baik. Oke teman-teman, jadi semoga bermanfaat videonya. Dan teman-teman, next video saya akan memberikan teman-teman satu pelatihan. Tapi ini saya tekankan untuk teman-teman yang memang serius ingin mengikuti pelatihan tersebut. Jadi kalau yang hanya sekedar ingin mengejar insentif dan nyari pelatihan yang cepat, ini kurang cocok buat teman-teman semua. Dan pelatihan ini juga termasuk pelatihan yang sesuai dengan video saya kemarin mengenai kriteria atau tips yang harus kalian perhatikan saat kalian beli pelatihan pertama, teman-teman. Memang perlu waktu, tapi kita ada kepastian. Dibandingkan kita mau yang cepat, tapi malah buntung jadi lebih lama, teman-teman. Oke? Dan tidak lupa lagi, saya mau remind lagi buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, please dan silahkan subscribe karena akan banyak info penting terupdate seperti video ini yang akan saya bahas setiap hari, teman-teman. Jadi saya akan selalu infokan info terupdate seputar prakerja ke teman-teman semua. Jadi pastikan kalian nyalakan lonceng notifikasinya. Dan buat teman-teman, jika ada pertanyaan, silahkan kalian main ke dashboard YouTube saya. Itu udah banyak sekali info penting soal prakerja. Tepatnya ada 170 lebih video tentang prakerja saja. Dan banyak sekali hal-hal yang sudah saya bahas mengenai kendala, pertanyaan teman-teman yang saya jawab di video tersebut, teman-teman. Jadi silahkan cek, dan kalian bisa cek dari judul dan juga dari thumbnailnya. Oke, jadi itu aja. Kalau salah kata saya mohon maaf, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!